Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di video pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Nah, ini untuk kelas 5 akan kita bahas seputar Microsoft Office Excel ya. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya, dan juga pada video pembelajaran yang telah dibuat ya sebelumnya yang kita melakukan Zoom, telah dibahas juga mengenai perkenalan tools-tools yang tidak terlalu jauh beda dengan Microsoft Office Word ya sebelumnya. Hanya di tools Microsoft Office Excel ini kita lebih difokuskan kepada pengolahan data dan juga angka, jadi bukan hanya tulisan saja ya. Jadi lebih difungsikan untuk misalkan membuat laporan keuangan atau juga daftar hadir dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ya, kita ulas kembali beberapa cara menentukan nama, ataupun juga kemarin sempat dibahas juga apa yang dimaksud kolom. Kolom adalah kumpulan sel yang berbaris secara vertikal, dan juga baris itu adalah kumpulan sel yang berbaris secara horizontal. Nah, untuk kolom itu ditandai dengan huruf ya. Nah, seperti ini kolom G. Kemudian ada juga baris ya. Baris itu ditandai dengan angka 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, kemudian sel itu bisa kita lihat namanya, jadi dia memiliki nama satu persatu. Nah, sel ini bisa kita lihat di name box ya, seperti ini yang Bapak klik adalah C9. Nah, bagaimana cara menentukan bahwa itu C9 ataupun juga ini E7? E7 bisa dilihat di name box, atau kita lihat warna kolom yang berbeda. Nah, contohnya ini di huruf E warnanya hijau kan ya, dan juga di barisnya di angka ke-7 berbeda. Kemudian ini H7, nah bisa terlihat adalah titik temu dari kolom H dan baris 7 adanya di titik tengahnya, maka ditentukan namanya H7. Seperti itu. Seperti ini juga C5. Nah, maka cara menentukannya seperti itu. Kita posisikan, kita klik, boleh dilihat di name box ataupun juga kita lihat angka ataupun huruf yang warnanya berbeda. Nah, untuk sekarang kita akan coba membuat daftar hadir siswa ya. Daftar hadir siswa secara sederhana. Nah, maka akan kita buat dulu judulnya. Misalkan kita buat judulnya daftar hadir siswa kelas 4 di SD Abu Aziz ya. Kita ketik secara keseluruhan, kemudian kita kasih jarak, kita lewati satu baris ya. Jadi kita akan memulai di sel A3. Nah, kita isi dengan tulisan nomor, kemudian kita arahkan ke sel sebelahnya. Bisa menggunakan mouse dengan cara diklik kiri, atau juga bisa menggunakan tombol keyboard, tombol anak panah ke kanan ya. Jadi anak panah ini bisa kita fungsikan untuk berpindah ke atas, ke bawah, ke kiri, ataupun juga ke kanan. Dan juga ada cara lain untuk memindahkan dari kiri ke kanan, bisa menggunakan tombol tab pada keyboard kalian masing-masing. Nah, setelah ini kita ketik nama siswa, dan juga supaya nama siswa ini bisa kita kasih jarak, karena nama siswa biasanya panjang-panjang, maka kita akan lebarkan atau panjangkan sel khususnya di nama siswa ini. Caranya kita posisikan pointer mouse kita di antara kolom B dan kolom C, maka hasilnya seperti ini. Maka kita klik, drag, dan kita geserkan ke arah kanan supaya lebih lebar lagi. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian di kolom nomor, karena nomor itu basicnya adalah angka, maka akan kita kecilkan sesuai kebutuhan. Nah, kemudian
kita buat juga, karena ini kita membuat daftar hadir, maka kita akan tulis keterangannya ya, misalkan kehadiran, maksudnya keterangan. Nah, jadi di sini kehadirannya apa, bisa diisi dengan sakit, izin, atau tanpa keterangan yang bisa kita kenal itu alfa, ataupun juga kalau hadir, dan nanti akan diberikan simbol. Nah, kemudian kita buat dulu list angkanya, dibuat bisa dengan cara manual. Kita ketik angka 1, kemudian turunkan ke bawah. Nah, untuk menurunkan ke bawah bisa menggunakan anak panah ke bawah ya, ini seperti ini, anak panah ke atas ke bawah, atau juga ada cara lain menggunakan enter ya, tombol enter. Jadi kita ketik angka 1, kemudian enter, angka 2 enter, dan seterusnya. Ini adalah cara membuat angka secara manual. Adapun juga membuat angka secara otomatis menggunakan metode sortir. Caranya kita posisikan pointer kita kepada pojok kanan bawah di sel yang kita klik. Misalkan kita klik di sel angka 1, kemudian kita posisikan di pojok kanan bawah seperti ada titik kecil ya, dot kecil, kemudian akan berubah dari panah yang tebal menjadi panah yang warna hitam ya. Kita tarik ke bawah, di sort, maka hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk membuat angka tersebut menjadi berurutan, tidak sama semua angkanya? Nah, caranya mudah, tetap kita posisikan kepada sorting, kemudian menekan tombol enter, akan terlihat ya ada gambar plus yang kecil ya di atas plus yang besar. Ini akan otomatis menjadi sortir dari angka kecil menuju angka besar. Nah, contohnya seperti ini. Maka akan terasa lebih mudah ya daripada menggunakan secara manual. Nah, kemudian di nama siswa kita isi dengan nama-nama siswa. Nah, untuk kali ini Bapak akan mencontohkan menggunakan nama-nama guru saja ya. Contoh yang pertama nama Bapak nih. Kita ketik. Seperti ini. Kemudian yang terakhir nama Bu Cindy. Nah, setelah selesai mengisi kolom nama siswa, kita isi keterangannya. Nah, jadi untuk sakit bisa diisi dengan huruf S, untuk izin menggunakan huruf I, atau juga untuk alfa atau tanpa keterangan, jadi membolos ya, tidak ada keterangan dari orang tua, menggunakan tanda huruf A. Dan untuk yang hadir kita beri logo checklist ya. Nah, untuk checklist adanya di mana? Kita cari di simbol ya. Simbol itu ada di menu insert, kemudian simbol di paling kanan. Nah, kita cari tanda checklist. Tanda checklist itu biasanya adanya di font simbol. Maka jika misalkan tidak ada di normal text, tidak ada, kita akan beralih kepada font simbol ya. Kita cari font simbol. Simbol ada di SSY. Simbol tadi terlewat ya. Nah, ini kemudian kita cari biasanya adanya di bawah. Nah, jika misalkan checklist tidak ketemu, bisa juga menggunakan tanda akar ya, akar pangkat ya. Nah, seperti ini. Kita klik insert, kita close. Nah, muncul seperti ini. Kita sortir lagi ke bawah, maka hasilnya seperti ini. Dan untuk memberikan posisi di tengah, ini tidak jauh beda seperti Microsoft Word ya. Kita coba blok terlebih dahulu selnya, kemudian pilih center, dan hasilnya akan di tengah posisinya. Nah, untuk tabel ini di Microsoft Excel ini terdapat garis-garis bantu ya yang warna tipis ini. Nah, garis bantu ini jika kita cetak ya, jika kita print tabel yang telah kita buat, maka garis ini tidak akan terlihat karena ini hanya garis bantu. Nah, bagaimana supaya garisnya terlihat untuk khususnya pada tabel? Nah, kita akan blok terlebih dahulu tabel yang akan kita beri garis ataupun bisa dibilang
border ya, namanya itu border. Nah, kita blok, kemudian kita masuk ke menu home. Nah, di font ini ada yang namanya border. Kita pilih panah, kemudian cari all border, tandanya kita beri border semua ya, semua yang kita blok akan diberi border. Kita coba pilih border tersebut, maka hasilnya akan berbeda ya, garisnya lebih hitam ya. Nah, kita boleh pertebal juga, ada pilihannya tick outside border. Nah, hasilnya akan menjadi lebih tebal ya. Nah, seperti ini contohnya. Untuk judul kita lebih tebalkan lagi. Nah, setelah ini kita akan coba berikan warna pada tabel awal ya. Adanya di lock dulu, kemudian kita pilih fill color. Nah, contohnya seperti ini. Dan juga kita akan berikan warna yang berbeda kepada keterangan sakit, izin ataupun alfa. Nah, untuk sakit kita contohkan warna hijau, izin warna biru, dan alfa menggunakan warna merah ya. Nah, untuk checklist cukup warna hitam saja. Nah, setelah ini kita beralih kepada judul. Nah, posisi judul kita sesuaikan dengan lebar tabel. Nah, di sini ada fitur yang namanya merge and center. Cara penggunaannya, kita akan blok terlebih dahulu, tulisan secara keseluruhan disesuaikan dengan lebar tabel. Nah, lebar tabel di sini adalah 3 kolom ya, kolom A sampai kolom C. Nah, kita blok terlebih dahulu, tulisannya sesuai lebar kolom, dan kita pilih merge and center. Maka hasilnya judul akan mengikuti lebar tabel dan akan rapi posisinya di tengah. Nah, merge and center ini mengubah satu sel menjadi, mengubah 3 sel yang kita blok menjadi satu sel secara berkumpul ya. Jadi kumpulan sel A1, B1, C1 menjadi satu. Nah, kemudian kita tebalkan. Nah, ini untuk secara sederhana sudah selesai ya membuat tabel kehadiran siswa. Nah, bagi yang ingin mencoba silahkan boleh dicoba dengan nama siswa masing-masing di kelas 4 SD Abu Aziz ya. Dan jika sudah selesai, boleh juga difotokan hasil pengerjaannya dan juga dikirimkan kepada WhatsApp pribadi. Bapak tunggu, dan juga selamat mencoba ya. Tetap semangat dan selamat beraktivitas kembali. Tetap jaga kesehatan.